Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita, orang-orang yang gak jelas tapi punya tujuan. Kali ini gua bareng sama orang-orang apa ya? Orang penting gak sih? Penting gak sih, Don? Penting gak penting, tapi bisa disebut penting. Just iya tuh. Wait. Oke. Ya, insiden dikit ya. Pokoknya penting gak penting, intinya sih ngobrol aja ya. Ngobrol aja ya. Ngobrol santai, ngobrol bebas ya. Gimana gua, gimana lu ya? Nggak gitu juga. Dari mudah-mudahan sih dari obrolan kita tuh ada apa? Ya. Ada faedah. Iya, Ada faedah, ada manfaat ya. Lagian nggak gibah-gibah banget sih, dikit lah. Oh, enggak gibah juga ya. sih. Tapi kan bumbu gibah bisa jadi lebih gurih. Justru kan memang apa ya? Yang bikin betah ngobrol itu kan Ya gibah. ya gitu. Lagi mah gak rame gitu ya. Iya. Enggak rame. Jadi sekarang kita kedatangan siapa, Bro? Ada Bang Aji Oma. Haji Oma Irama bukan? Jadi katanya usut punya usut, dia nih salah satu penggiat outdoor juga, tapi agak sedikit beda jalur sama kita. Dia sukanya goes katanya. Ya Bang Haji, gimana kabarnya? Ya, baik. Terima kasih sudah memberikan suatu indikasi dan suatu pertanyaan yang bisa saya jawab. Jadi sekarang kegiatan nih ngapain aja nih Bang Haji? Untuk sekarang ini dalam masalah olahraga gitu ya, terutama itu goes. Memang dalam hobi saya, dalam hidup saya itu yang saya jalani sejak dulu itu di goes. Karena goes itu menurut saya itu olahraga yang paling satu hobi plus kesehatan juga. Tapi di mana kita tidak sehat, kita jangan memaksakan goes. Yang ada nanti kita lebih sakit. Tapi kalau jatuh mah sakit. Nah, jadi nggak sehat kalau jatuh mah sakit. Pak Haji, jadi goesnya tuh gimana nih Pak Haji? jadi satu gitu ya. Sebelum kita goes itu perhatikan keamanan. Oh iya. Tar dulu. Ini goesnya tuh temanya apa? Kan goes itu ada banyak. Ada yang setahu gua nih ya, ada fiksi. Oh, kita DH. Apa tuh DH? Kita mainnya DH downhill, MTB. Oh, downhill. Nah, kalau Nutup misalnya gitu friksi ya. itu kan on road. Kita mainnya di DH itu downhill, dalam arti kata identik dengan sepeda gunung. Nah, Oke. mungkin dalam suatu goes gitu ya, yang paling kita utamakan itu keselamatan. Keselamatan. Betul. Pertama, kita pakai sepatu. Itu safety, jangan pernah goes tanpa pakai sepatu. Betul. Oke. Yang ada nanti Gugus. kaki pada cedera, semuanya lah. Kedua, body protector, itu harus kita perhatikan juga. Dan ketiga, helm, kacamata, semua peralatan safety itu harus dipakai sebelum kita goes. Safety riding Dan ya. sebelum ke goes itu kita harus memperhatikan juga sepeda kita. Dari hand grip. Hand grip itu apa? Hand grip apaan? itu Jepang. dari stang itu, sport di sini steamnya ada tuh hand grip. Oh, oke. Itu kalau kita nggak pakai hand grip itu, pas turunan itu kita bisa loncat. Kalau kita turunan nggak pakai hand grip itu lepas, itu bisa benar Jadi insiden. nanti sepedanya ke bawah, kita ke atas gitu. Seperti itu bisa, apapun bisa terjadi apabila eksiden terjadi. Iya betul. Nah, kedua kita dari sepedanya juga harus sedikit berkualitas. Dalam arti kata yang memadai sepeda gunung. Kalau kita goes DH Pakai BMX. jalurnya pakai sepeda biasa, itu kita memungkinkan akan terjadi kecelakaan. Betul. Tapi bila mana emang sepeda gunung dipakai ke gunung, frame-nya sepeda gunung, peralatan dan sebagainya itu memasuki tema sepeda gunung. Iya. Nah, itu akan sedikit terjadi mencegah Iya maksudnya. keselamatan kita. Jadi takutnya kalau misalkan pakai sepeda lipat di gunung kan. Nah, itu nggak cocok. kikinya Apapun bila mana kita ngeduluin tidak gitu ya. menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu tidak akan enak. Betul, bro. betul. Tempatkanlah sesuatu pada tempatnya, itu Iya. akan berjalan dengan mulus. Betul. Intinya safety riding. Safety ya. riding Iya. itu harus diperhatikan. Betul. Kita sebelum ke situ harus cek rem, Iya. dari ban, dari frame, Heeh. dari speed, sprocket, segala macam yang ada di sepeda itu kan harus kita perhatikan. Sebelum kita goes itu jangan sampai tengah perjalanan kita jeblos rem. Kadang dari sepedanya itu juga macet.
Nah kadang dari ban itu kan kita harus menyesuaikan juga. Kalau misalnya dari gunung pakai ban kecil itu gak akan ngaruh. Yang ada kita oleng lah Iya, seperti itu. Kayak mode-mode ban sepeda apa? Fiksi gitu ya. Kalau sepeda fiksi dipakai ke DH itu gak nyambung kan. Amburadul. Nah, yang ada kita bawanya oleng. Amburadul. Karena dibilang DH itu ekstrim ya. Tapi banyak penghobi seperti saya pribadi. Walaupun itu dibilang olahraga ekstrim, tapi namanya hobi itu tidak ada batasnya. Ya, gitu. Tidak ada yang melarang dan tidak ada apa ya rasa takut ataupun kapok. Iya. Tapi ya rasa takut itu harus kita perhatikan juga. Iya. Daripada kata kalau kita takut sesuatu berarti kita akan berhati-hati dalam melaksanakan Betul. sesuatu juga. Jadi intinya mesti safety riding gitu Safety ya. riding. Intinya Dan sih semua juga gitu ya. Kita perhatikan track. Sebelum kita goes itu kita biasanya gitu ya kalau saya pribadi kita akan punya tim namanya Goes Puncak. Sebelum kita menuju ke sana ada suatu tim yang survei ke lapangan. Oh iya. Sebelum kita terjun ke lapangan itu sudah disurvei duluan sama tim kita. Terus Buat jalurnya gitu. buat jalurnya. Jadi kita gak akan nyasar apabila goes ke Cianjur kemana. Ya jadi selama ini udah goes kemana aja? Ya pertama saya itu goes ke itu pengalaman pribadi saya ya. Nah, Waktu pengalaman pakai yang sepeda jelek lah isinya. Saya belum tahu waktu itu sepeda gunung itu seperti apa sih. Kriteria. Saya yang ada sepeda dipakai, intinya saya ikut goes sama mereka. Ternyata emang seperti tadi saya bilang, apabila kita tidak masuk pada tempatnya itu tidak akan berjalan dengan enak. Seperti saya waktu ikut pertama pengalaman ke Gunung Padang. Gunung Padang Cianjur, Gunung Padang Cianjur, Oh, yang kita masuk ada ke Panyairan. megalitikum itu ya. Di situ. Nah di situ saya pakai sepeda masih sepeda biasa, stangnya pun masih pendek, hand gripnya pun saya tidak pakai, keselamatan rider safety-nya juga saya tidak memakai. Dan itu sangat membahayakan jiwa saya di situ. Disitulah saya paham bahwa memang DH itu downhill tidak bisa sembarangan. Betul. Intinya memang ini salah satu olahraga ekstrim gitu ya. Tapi banyak penghobinya. Iya betul. Jadi intinya ini tuh olahraga ekstrim loh. Kita tuh mesti lebih memperhatikan keselamatan. Gitu ya. Bahkan di tim kita itu ada tim medis, ada Oh, ada mekanik, ada. Oh, Kita setiap sama jalan diperhatikan. Oh. Kalau kita gobar gitu ya, ada arti kata gobar. Goes bareng gitu. Goes bareng, itu kita tidak bisa sembarangan. Kita dari tim itu ada mekanik, ada tim medis juga, ada marsal gitu kan, sebutnya marsal kalau penunjuk arah itu. Tapi itu dari tim kami juga. Bahkan ada kameramen juga buat dokumentasi, seperti itulah. Tapi kalau untuk acara-acara gue santuy gitu ya mungkin kita peralatan seadanya, Kalau buat iseng-iseng tidak perlu pakai body protector, tapi diutamakan boleh demi keselamatan kita. Mesti pakai mesti gitu. pakai. Intinya sepatu, helm, kacamata, body protector, tas juga, jangan pakai tas sekolah. Kalau kita ke DH pakai tas sekolah itu tidak akan nyaman. Pakai carrier boleh nggak? Carrier itu lebih bahaya lagi. Karena tadi kita gak akan nanjak dong. Kalau misalkan Nanti kita oleng gitu. kalau carrier dalamnya kerupuk nggak apa-apa kali. Seperti itu saya sekarang lagi ikut sama Bro Channel di camping ceria ini. Iya. Karena saya penggila sepeda, penggila downhill, saya lihat trek di belakang ini ada trek nih. Iya, Menurut iya, saya ini trek ini bisa digunakan untuk downhill. Iya. Nah, saya Recommended sayang ya? sekali gitu ya. Kalau saya pakai sepeda, bawa sepeda ke sini sekalian camping ceria sama broadcast channel ini, saya akan downhill juga di sana dari atas. Saya akan cari Cari trek treknya lah. dari mana, terjun dari mana. Karena saya melihat trek ini ngiler. Kalau dibilang ngiler, kalau Geli gitu ya? kalau hobi itu kalau kita melihat trek yang agak ekstrim dikit kita ngiler. Pengen mencoba. Nah ini ada Kang apa? Ferry. Kang Ada Ferry Kang juga. Ferry. Suka apa sih namanya? Trail ya. Motor trail ya. Dia Sama dia gitu ya? jadi nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Cuman kalau dia agak sedikit Pakai manja. mesin. Dia ada sedikit manja. Dia nggak mau capek-capek keluar keringat dia. Downhill aja kan sama aja kan, cuma gitu doang kan. Iya, tapi kan ada goyang. Dikit-dikit Kalau ya. dia tinggal gas. Ya enggak sih, sama aja sih. Gestrek juga kan. Tapi memang sama Ya, juga ekstrim juga. sih. Gestrek juga kan. Apa sih namanya, kayak stang itu aja kan kita mesti kuat kan megangnya ya. Soalnya apa, lewatin trek-trek kayak batu-batu gitu kan, Bener. kita mesti kuat kan. Kalau pegangan, nggak kuat kan iya lagi. Tapi
Gue pernah lihat waktu kemarin di Citiis kalau nggak salah. Citiis daerah mana? Citiis Garut di Garut. Garut, oke. Nah si motornya tuh motor biasa, cuma dia tinggiin. Terus Backstrail itu namanya. Backstrail. Backstrail. Gue nggak tahu tuh. Iya, backstrail. Cuma dia si rodanya tuh dia pakai apa? Pakai Roda trail. bukan, dia Besi. pakai besi. Rantai. Pakai rantai. Nah itu tuh gimana Maksudnya, tuh? roda pakai rantai. Ya, Bannya dililit pakai Nah, Pakai rantai. pakai rantai. Katanya biar rantai nggak slip, rantai bener nggak motor sih? atau rantai apa? Rantai biasa. Rantai biasa, rantai motor. Oh. Jadi setiap gimana nih? Kasih penjelasan nih. Jadi itu kalau misalnya dililit pakai rantai itu terutama biar nggak slip ya, biar nggak slip. Cuman itu buat di trek-trek tertentu, Kayak trek basah gitu ya? trek basah, trek lumpur. Ya. Tar dulu itu dililit pakai rantai kan, padahal udah ada ban-ban yang buat geseknya ya, kayak gua tahu sih ban tahu ya. Itu tuh salah satu orang yang nggak ada modal Iya. atau gimana tuh? Karena kan yang gua lihat di sana kan Apa kreatifnya tingkat dewa? mereka kan bukan berangkat dari hobi, jadi mereka tuh buat kayak Kebutuhan. kebutuhan. Mereka petani, men. Oh iya. Mereka petani kan nggak mungkin juga buat beli gesrek ya kan. Oh iya. Ya udah yang ada aja lah kita manfaatin Oke. gitu. Aku Menurut paham. gua sih kreatif juga itu kan. Kreatif lah. Kreativitas Indo banget kan. Tapi kreatifnya di bawah gua sih. Tapi Aja. abang-abang ini waktu downhill atau gestrek Hah? pernah nyasar nggak? Saya Bang Haji dulu sedikit coba. penjelasan gitu ya. Kita pertama saya kembali ke riding safety gitu ya. Nah, Kalau kita dari sepeda itu kita harus menyesuaikan frame karena dari frame itu kan ada ukurannya juga, Iya. tergantung Tahanannya itu postur ya? tubuh kita. Iya. Itu ada 26, ada 27,5, bahkan ada 29. Hmm. Saya sih biasa pakai yang 27,5 dari frame gitu ya, karena harus menyesuaikan juga. Dari frame itu harus menyesuaikan body kita, tinggi kita, badan kita, postur kita seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sepedanya juga dengan ukuran intinya. Oh jadi kalau misalnya masyarakat nih yang pada nonton misalnya dia pengen beli gitu, pengen coba downhill, Tuh. dia harus ukur juga bobot badan dia Tuh, gitu. harus ukur tinggi badan juga. Kalau mau pro lah gitu ya. Karena kan di sepeda itu frame itu ada dari ban juga gitu ya, ada ukurannya. Dari frame juga ada ukurannya, dari sipil, sprocket segala macam udah ada ukurannya. Itu menyesuaikan bobot badan berat tinggi kita. Oh. Supaya nyaman gitu ya? Tidak sembarangan, bahkan pas turunan itu spot kita dalam arti kita jog gitu ya. Itu harus kita turunkan. Dan posisi turun kita, body kita tuh, pantat kita tuh agak ke belakang. Jangan sampai, gitu ya? nah jangan sampai kita DH tapi nggak tahu teknik, itu akan menjadi Oh kecelakaan. jadi kalau pas lagi turunan, agak ke belakang, agak nungging gitu. tapi si joknya ini spotnya itu diturunin dulu. Turunin, Tapi baru kita karena kalau nungging. dia tinggi, pas kita turunan, Oh iya. itu akan menyebabkan insiden lah. Iya. seperti itu. Nyengsel lah gitu ya, berarti nyelosot gitu. posisinya nggak Unbalance jauh-jauh ya. Jadi dari teknik ini ya. harus diperhatikan juga. Karena nggak sembarangan lah untuk DH itu. Iya. Dibilang kita melihatnya pintas segitu mudah gitu ya, tapi pas kita turun ke lapangan itu Wah, luar biasa. Bahkan jangan sampai, saya pun pernah sama teman gitu ya, saya berdua sama teman gue situ. Saya sampai menyasar. nyasar. Nah, ini seru Tersesat nih. gitu ya. itu kita emang caranya gue santai, gue santuy lah. Niatnya, istilahnya. gue Niatnya, santai, ya. karena kita kasihkan goes di gunung, sampai kita tidak memperhatikan trek. Itu daerah mana? Itu saya pertama masuk gak jauh di Telaga Warna. Telaga Warna, Nah, puncak. cuman kita masuknya itu bukan ke jalur yang biasa. Pokoknya Naprak lah, selama naprak lah. jalur itu enak kita jalani, kita goes, kita gasruk istilahnya kan. Terabas gitu ya. Terabas. Oh. Ternyata pas kita sadar itu bukan jalan yang suka dilalui sama anak-anak goes. Biasanya gitu. Ternyata kita nyasar. Bahkan masih jam 6 sore kita masih di gunung. Bahkan tidak tahu saya harus pergi kemana. Akhirnya setelah saya istirahat sejenak dan dikeliling oleh kabut juga, di situ karena cuaca gelap ekstrim juga, saya sampai itu sepeda itu nggak bisa digoes karena saya tidak bisa melihat jalan kan. Sampai sepeda Jarak itu kita pandang ya? pikul, jarak pandang itu sekitar 1 meter sampai 2 meter lah. Iya, iya. Saya pikul-pikul sepeda itu sampai kemana tujuannya, yang penting kita ketemu jalan keluar. Intinya ketemu perkampungan lah gitu. Tuh, Itu keluarnya di mana? saya tuh masih ingat ya di Kampung Rimba. Keluarnya Mm-mm. di sana. Jam 7 itu kita pas di turunan, itu ada tebing. Nah kita sambil turun sambil
Mikul sepeda. Oh, nggak dinaikin. Karena kita nggak bisa melihat trek. Iya, iya. Oh. Jalannya Jarak kita pandang tuh jarak pandang terbatas itu gitu cuma 1 sampai 2 meter aja. Oh, Bagaimana iya. kita mau menggoes, mau iya. sedangkan trek yang kita lihat kita nggak Ngeri tahu gitu ya. kemana arahnya gitu kan. Itu sampai berapa jam itu? Saya sadari gitu ya. Heeh. Ternyata kita nyasar itu selama sampai 2 sampai 3 jam. 3 jam. Ya saya Oh. sadari setelah kita melihat tembusnya di Kampung Marimba Sampai ke Siburial, perkampungan mungkin ya, gitu ya. sampai ke perkampungan itu. Ah. Bukan perkampungan sebenarnya itu wisata, masih Oh, yang wisata. tempat camp itu ya. Tempat camp. Iya, iya, iya. Rimba ya. Ujung rimba, saya nggak tahu lah ujung rimba ataupun ujung dunia gitu ya. Intinya saya udah alhamdulillah kita melihat ada pencerahan, berarti ini ada jalan ke kampung. Namanya ada tempat wisata pasti ada Iya, trek, iya, ada iya. jalan ke kampung. Ada kehidupan Nah gitu. disitulah kami bersyukur akhirnya kita menemukan jalan keluar juga. Iya, Aja alhamdulillah pulang. ya. Jangan sampai hobi terlena. Iya, iya, iya. Kita Jangan sampai lupa diri. Gitu. saking kita hobi terlena di dalam trek sampai tidak memperhatikan jalan. Nah itulah fungsinya kenapa kita kalau ke trek jauh itu sebelum kita goes gobar gitu ya, ada tim yang pertama nyurupai ke lokasi. Iya. Jalannya seperti apa, medannya seperti apa. Karena kita kalau sebelum goes itu harus memahami medan. Betul, betul, betul. Kalau kita mau ke Cianjur nih, trek di Cianjur itu seperti apa medannya, treknya seperti apa, ini bannya itu harus pakai apa, Iya, iya. ukurannya berapa. Nah itu harus kita sesuaikan juga. Oh, biar enak ya. Bahkan tidak banyak juga kita kan suka pada di loading gitu ya. Kalau memang kita jarak jauh, misal ke Cianjur ke puncak, kalau ke puncak sih kita jarang loading. Kalau gitu goes, kalau Cianjur ke Bandung lah kita pakai loading. Oh, gitu. Jadi itu pengalaman tersesat Bang Aji itu ya. Saya sampai tidak menyadari bahwa kita tuh tersesat ternyata. Karena saya cuma berdua itu goes, Oh, berdua. berdua doang gitu Anjay. saya. Tadinya kita acara santuy. Iya. Karena kita Iseng lah gitu terlena, ya. terlena dalam keasikan. Sampai-sampai kita udah memperhatikan jalan, ternyata kita tuh tersesat Oh, di situ. Kalau Kang Ferry gimana? Pernah nggak ada pengalaman tersesat tuh kayak? Kalau misalnya tersesat nyasar ya, Nyasar. kita pernah ya Jis ya, kita pernah Oh, berdua? iya berdua, Oh, kita Aji ikutan sekarang. kita terabas waktu itu berdua, Ke? bahkan Hambalang. Oh, Bukit Sentul. Hambalang. Betul. Masuknya di Puncak dua Masuknya berarti ya. di Megamendung gitu. Bahkan kita jam 12:30 1 malam ya, kita masih malam. di Masih di trek. puncak, masih di trek. Berangkat jam berapa tuh? Berangkat pagi ya, Pagi. jam 9. Dari rumah. Iya dari rumah. 9 pagi. Pagi kita jam 1 malam masih di trek karena kita apa ya? Satu ya kita masuk jalur itu baru. Waktu itu kita baru ya, Baru. Jis, ya. Berdua doang tuh. Berdua Tanpa doang. navigator. Ya. Berdua doang. Kalau saran gua sih ya kalau misalnya kita riding ke luar daerah gitu ya, masuk-masuk yang kita belum pernah nggak Yang kenal belum lah, tahu gitu ya, Karena belum kenalan gitu ya. ya gua saranin sih harus pakai radar. Oh, yang udah Iya, tahu. pakai radar. Jadi itu terus biar safety aman ya. bisa ketemu itunya gimana? Bisa ketemu Ketemu kehidupan lagi lah gitu. Ketemu ya santai dulu ya kita ya waktu itu ya. Santai. Santai dulu, Emang bawa perlengkapan tapi? kita bawa. Makan mie dulu pasti kan. Enggak. Ngopi. Boro ya kita santai padahal di situ di titik kita nyasar ke trek perkampungan itu sekitar 15 menitnya 15 Jis, ya. menit. Harusnya. Iya harusnya. Tapi lu nggak tahu itu. Nggak tahu gelap kita udah nggak bisa lihat kemana-mana Suara gitu motor ya. di mana-mana, tapi nggak tahu sebelah mana. Gila kan? Jadi bingung iya, kan? Iya. Jam 1 malam loh kita nggak bisa lihat apa-apa di situ. Emang motor nggak ada lampu atau? Motor ada lampunya. Oh, cuman buat Iya, ini cuman doang. buat- kan? Kalau di hutan kayak bingung gitu ya. Bingung. Ada dengar suara cuma kita nggak. Intinya Kayak di sana panik tuh sih, panik. panik ya? Tapi kalau ini dapat pesan nih, intinya kalau panik santai dulu, Santai dulu. ya. Sebatang dulu. Makan mie dulu. 1 malam ya bisa kita waktu itu ya. Terus udah gitu gimana tuh? Nyampe-nyampe Udah ke gitu, perkampungan? Nyampe perkampungan itu kita keluar kampung itu waktu itu jam berapa Jis? Jam 2:30 2, ya? setengah 3. 2:30 kita baru. 2:30. Iya, baru ketemu. Keluar Itu jadi juga- udah disentuh. Udah sentul, Sentul. keluar sentul situ. Langsung balik sini apa enggak? Dibalik langsung. Langsung balik Langsung digas. di situ juga. Iya, balik. Oh, lu nggak cari pecel ayam dulu gitu? Ketahuan, maksudnya ketahuan banget ini udah habis. Udah makan mie. Udah makan mie. Jam 3 Baju malam basah loh, juga sih, baju basah juga. Soalnya hujan gitu. Oh, gitu. Berdua doang nekat bener. Ngomong-ngomong soal nyasar dia nih. Oh iya, denger nih kata apa orang-orang sekitar sini lah.
dia tuh katanya pernah bikin geger Geger katanya ya, di sini. geger sekampung ya kan. Kampung. Anak nakal loh. Oh, iya. Dia rupanya pernah ikut-ikutan cari pansos juga nih. Jadi rupanya dia cari-cari spotlight gitu. Bukan pemula, spotlight, pemula. anjir. Cari kembang kali. Janda Cari bolong. kembang sampai belum musim ya. Dulu belum musim janda bolong. Itu pas musimnya batu akik. Oh iya. Jadi dia Betul. pernah bikin pansos nih di daerah sini nih, di daerah di masyarakat sini. Itu lu gimana itu awalnya? Berapa orang tuh? Itu 17 orang. 17 Dulu orang. itu semuanya pemula ya, pas naik ke gunung itu pemula semua, belum Mau. pernah ada. Tujuannya mau ke mana? Intinya sih ke atas doang, ke Curug Kembar. Cuman Yang di atas ini? Ya, di atas sini. Cuman dikarenakan hawa nafsu. Iya. Terus? Udah mau pas pertama berangkat, emang perasaan udah gak enak sih. Nah. Soalnya dari pas pertama berangkat juga udah banyak yang ngeluh, udah capek segini juga katanya. Tapi itu udah nyampe tuh. Nyampe sampai Curug Kembar. Terus? Kata mau ngedirin tenda di atas Curug Kembar. Ada yang bilang satu, katanya view-nya kurang enak, atasin lagi lah dikit, atas Oke. lagi dikit. Kata yang ini belum enak juga, nyari lagi ke atas, Oke. sampai ke ujung tuh ke puncak. Pas Ah. di puncak gak ada air. Nggak Terus ada kita air. turun tuh ke bawah, Turun lagi. Belum Iya. buka tenda. belum buka tenda, belum ada jalan, kita buka jalan sendiri. Pas udah turun ke bawah, nemu air. Gilanya itu pas mau buka tenda, Ah. banyak anak kalajengking di Ah. bawah itu. Berarti Lembab, karena lembab ya. berarti itu kerajaan itu ya. Kerajaan. Pokoknya kerajaan Kalajengking. Pas mau buka tenda itu langsung banyak anak kalajengking. Heeh. Sudah itu langsung mendung, hujan Mendung, gede. hujan gede. Di situ Oke. juga langsung kehujanan di situ. Oh. Gak jadi buka tenda tuh. Gak jadi, Gak jadi. gak jadi. Terus? Terus mau naik lagi ke atas, jalan udah ketutup. Nggak tahu kenapa itu ya. Jalan yang tadi kita buka itu udah gak ada. Nggak ada. Iya. Oh. Itu kemistikan di gunung. Kemistikan. Ini merinding goblok anjing. Nah, dari 17 Baper orang ya. itu gitu ya. Apa 17 nggak ada orang. yang ingat satupun gitu ya dari mana tadi kita masuknya gitu? Intinya panik sih. Panik sih, panik ya. Panik. Kita pemula semua soalnya. Oh. Orang ke gunung dangdananya mau ke kota. Terus habis itu gimana tuh? Kita nyari tempat enak sih. Ya, tempat Soalnya enak. lagi hujan juga. Tempat enak buat ngelapak gitu. Keluar ngelapak, dagang hari. Iya buat buka tenda gitu Buat enggak? buka tenda. Heeh. Karena kan hujan gede juga, Heeh. nggak sempet buka tenda. Nggak Udah sempet. ada 2 aja di bawah pohon. Nggak mau buka tenda. 17 Nggak mau, orang nggak itu mau, semua. 17 orang. Heeh. Taruh Hujan itu gerimis tuh. 17 orang nado di bawah pohon. Pohonnya gede apa ya? Sampai ada yang hipo juga di situ. Oh. Sampai Ada yang hipo 1 orang. Terus? Anak paling kecil itu, Mm-mm. paling kecil ikut seumuran kelas berapa ya? Kelas 1 SMP. SMP. Yang ikut paling kecil dia. Heeh. Nah, yang dirasakan Kena aja waktu itu apa tuh, Jis? Yang dirasakan Pengen pulang. apa pengen tuh? Pulang. Pengen pulang. Satu pengen pulang, satu lapar. Lapar. Belum makan. Emang Pagi. itu rencana logistik gimana? Logistik kan pasti bawa logistik dong. Bawa logistik. Cuman kan kita pemula. Heeh. Bawa logistik mentah semua. Instan. Kompor tapi Instan bawa kompor. Bawa. Dulu itu masih belum ada kompor-kompor kayak sekarang. Nggak pakai kompor. Pakainya spiritus. Oh, pakai Orang spiritus. lagi hujan mau nyalin jadi spiritus kayak gimana bikin gitu. buat parafin gitu kali ya. Terapin ya gitu ya. Sebenarnya sih bukan belum ada ya Jis ya. Tar dulu. Lu ikut nggak? Enggak, Enggak. Tapi lu Tim ikutan penyelamat gua. Oh, berarti lu ikutan ininya ya, ikutan kena dampak pansosnya. Iya. Ya? Geger, Nyari geger, gitu ya. geger. Terus gimana tuh, Jis? Terus udah ada yang hipo tuh, Di gimana itu? itu sih sadar-sadarnya. Dipeluk-peluk gitu gimana sih? Enggak sih, itu tuh lagi ngumpul, Heeh. Siram ya, dikerumunin, air panas ya. disiram pakai air panas tangannya, langsung bangun. Oh, Disiram Bangun. pakai air panas. air panas. Ekstrim enggak? Ekstrim sih. Ekstrim. Dalam keadaan dingin gitu ya. Itu katanya sampai 7 hari itu ya? 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari. 3 hari. Malam. Itu ngecampnya di mana? Nggak sempet buka tenda malam terakhir. Oh, jadi selama 2 hari 2 malam tuh lu trekking. Nyari Terus jalan pulang. Nyari jalan pulang. Enggak, terus itu emang enggak tidur atau soalnya kan itu 17 orang pasti ada yang capek dong ya. Capek. Capek pasti ada, cuman Maksudnya ada yang nggak kuat atau ya, gimana banyak gitu. sih yang nggak kuat, cuman
kita pas malam nemu maghrib udah kita Berhenti. berhenti. Itu juga pas malam pertama banyak ngeluhnya sih, banyak yang ngeluh, banyak yang ngeluh sampai ada yang nangis, ada yang nangis. Soalnya Wajar baru lah ya, pemula dasar ya. baru pemula. Iya. Baru Terus pemula. itu makan gimana? Kita itu makan mie mentah Mie mentah. Geremus. Sampai 3 hari. 3 hari. Sam- Enggak, sampai 2 hari tuh 2 hari. Oh, karena yang ketiga kan tadi katanya buka tenda ya. buka tenda. Terus? Juga buka tenda. Pas yang hari ketiga makan apa? Makan nasi. Kita nemu nasi malam ketiga. Nemu nasi. Malam ketiga. Nemu di Kita masak sendiri Oh, gitu. masak. Maksudnya Baru sih, kita nemu Baru nemu nasi. Jadi si cacing tuh baru nemu. Baru nemu. Baru dikasih gitu ya. Dikasih. Tapi itu dia tidak ada yang kena mah gitu, tidak ada yang kena apa, sakit perut atau kayak gimana. Iya. Nggak ada sih. Perasaan kayak gitu alhamdulillahnya. sih mungkin dilewati, skip dulu aja deh. Ntar kalau udah di rumah baru dirasa gitu. Sebenarnya mah lapar ya. Pastilah. Tapi dalam hati pengen pulang aja. Pulang. Pengen pulang. Perut Di bentar lapar aja pun tak belakangan. dirasa gitu ya. Nah itu balik-baliknya lagi di mana tuh? Keluarnya di Cipanas. Cipanas. Di Puncak 2. Curug Oh. Ciherang. Curug Ciherang. Curug Ciherang. Lewat Nemu Tunggul kampung tuh di sana. Tunggul ya? Lewat gitu. Jauh Tunggul. juga ya, Nemu besarnya ya. Di sana Bayangkan langsung dari naik sini, apa ke tembus sini? ke Cipanas. Jalan kaki lagi Kemana? sampai ke Kota Bunga. Kota Kota Bunga Bunga. baru naik. Kita naik truk. Nebeng. Nggak ada duit. Nggak ada. Oke, skip Sebenarnya kita lu skip dulu dari Ajis. Tadi Ferry katanya lu jadi tim SAR juga. Iya, tim SAR. Kita Oh, jadi tim SAR. tar dulu nih. Sebelum lu sama warga-warga punya inisiatif Nyari. buat nyari. Kalau awal-awal sih kalau masih mereka baru berangkat belum sadar dong kalau mereka ini di hari keberapa lu? Hari ketiga. hari terakhir. Polisi terakhir. India banget itu. Yang malam apa ya? Yang malam keempat kayaknya. Itu Pas malam kita keempat. pulang, Ah. mereka baru nyari. Anjrit, India banget. Itu kemana aja gitu. Tapi pokoknya kita pas pulang jalan kaki tuh dari klinik tuh dari Ah, depan dari sampai iya. ke rumah tuh. Hah? Pas Disambut. masuk ke kampung tuh ramai. Oh, lu dicariin sama orang tua lu. Gini. Nah, Ah, emang dari Banyak 17 omongan orang gitu. itu nggak ada yang bawa handphone gitu, nggak ada komunikasi sekalipun. Mati. Oh, mati. Soalnya semua. hujan deras. Oh. Sampai pokoknya pulang servis HP semua. Jadi di antara 17 orang itu tidak ada komunikasi sekalipun Nggak ada, gitu ya nggak sama orang rumah Oh, sama jadi warga sekalipun. Handphone semua rusak tuh. rusak. Rusak. Hujan gede, nggak persiapan, nggak apa. Nah, sekarang balik lagi ke si Per itu. Per itu gimana? Coba lu jelasin sampai warga mutusin buat nyari orang-orang yang 17 ini. Karena panik ya, orang tua mereka itu pada ngadu ke ketua RT. Oke. Ya, RT pada ngadu. Kebetulan yang bawanya itu ponakannya Bapak RT. Oh, kita iya. gitu. Jadi orang pada ngadu ke situ. Ya terus kita ngobrol-ngobrol. Udah aja Rapat kita lah, rapat RT rapat, gitu, ya, rapat RT. rapat warga. terus mutusin buat naik ke sini, nyari ke Curug Kembar. Nyampe tapi. Nyampe. Berapa orang lu? 9 orangan, 9-10 orangan lah. Tapi yang anggaplah yang pro gitu ya, yang memang udah tahu Yang Medan biasa gitu. lah gitu. gitu. Yang Oh. biasa naik ke sini. Berarti lu itu lu nyari sehari atau gimana? Semalam itu udah langsung ada yang nyusulin sih ke atas. Oh, begitu ngedenger kabar udah Iya, pada balik, iya. bocah-bocah udah balik, langsung ada yang nyusul. Ada yang nyusulin ke atas. Oh, pas nyusul ke atas lu udah nyampe mana? Udah Curug Kembar loh. Oh, di Curug Kembar. Kembar ya. Udah gitu langsung balik lagi. Balik lagi. Berarti memang jauh ya Curug Kembar dari sini ke sana. Dari sini dulu sih, sekarang sih enak ya treknya. Enak dulu sih dari pos 1 ke Curug Kembar itu sampai 2 jam setengah. Berarti nyampe 3 kilo lebih Ya, ya. 2 jam setengah. Sekarang sih enak, treknya udah enak, udah jalurnya udah deket. Cuma 1 jam. Tapi tetap sih ke Curug Kembar tuh kan mesti nyebrang kali gitu ya. Nyebrang-nyebrang Ekstrim. Nyebrang kali gitu. Oh, emang lu pernah? Katanya. Anjing. Katanya. Enggak pernah mandoi. Enggak, tar dulu. Ya elah berapa kali? 2 kali deh. Anjing. Harusnya ya elah tuh 5 kali, 6 Sering gitu kali. Ini ya elah baru 2 kali. Kan ya sering-sering banget. Tapi penting daripada saya
Saya belum pernah. Berarti besok ya. Boleh. Ada akamsi. Iya. Saya Sekarang senang ada navigator nyantai. suka berpetualang ke alam yang belum saya injak. Heeh. Nah, itu saya suka itu. Soalnya kemarin pas gua naik berdua, Hah? naik berdua nih Sama siapa? sama teman gua nih. Oh. Pas inget-inget, wah ini gua bingung nih jalannya. Perasaan di sini tuh nyebrang gitu kan. Gua inget ada yang tengah nyasar di sini ya. Langsung ngomong ke teman gua, wah nggak pede, di sini aja yuk. Nah, gua ya udah mandi aja di sini, mandi doang. Takut nyasar gitu ya. Heeh. Iya. Soalnya gua udah nggak pede. Iya. Ini wah udah nggak ngeh gitu jalannya. Udah Heeh. karena udah memang udah agak lama sih lumayan berapa. Tapi lo langsung balik lagi. mandi Cabut. dulu lah. Oh, mandi dulu. sebat dulu. Rugi. Oh gitu. Ajib juga ya ceritanya. Seru ini. Pokoknya kalau Jadi setiap diceritain orang nggak punya habis pengalaman deh, pribadi sejam 2 jam. masing-masing ya. Jadi kalau Ajis itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan apa tuh? Itu ya. Dasar itu ya. Sampai jadi hobi. Sampai jadi hobi. Sampai hobi. jadi Itu Tapi itu ngilangin parnonya sampai 3 tahun loh. 3 tahun. Seudah kejadian itu, Heeh. setahun nyoba lagi naik ke sini, lihat gunung itu parno. Masih parno. kayak Sudah fobia 3 tahun, gitu jadinya jatuhnya Jadi ya. fobia. Seudah 3 tahun tuh baru berani. Oh gitu. 3 tahun ngilanginnya. Tapi sekarang jadi makin bandel ya. Makin banget. Udah tahu. Udah tahu apa? Oke ya, obrolan malam ini cukup seru juga ya. Dari temanya pada tersesat ya. Nyasap ke hutan. Jadi gini ya, pesan dari gua, kalau buat lu yang masih baru, pengen berkegiatan di alam, ngecamp, baskrip atau naik gunung, jangan so tau deh. Jangan so tau, jangan punya niat lu buat naklukin gunung. Karena mau gimana pun, walaupun lu sampai naik ke puncak gunung, tetap badan lu hancur. Maksudnya lu capek, nggak akan ada orang-orang yang bisa naklukin gunung, nggak akan ada orang-orang yang bisa naklukin alam. Betul. Jadi pesan gua, kalau lu masih newbie, cari temen lu yang udah pro buat jadi pemandu. Nah, itu statement dari gua. Mungkin dari Doni ada sedikit tambahan, Don? Yang gue dapet sih poin dari teman-teman tadi, kayaknya kalau lagi di alam, kita kegiatan di alam, terus kita ngerasa nyasar, ya don't panic gitu kan. Nyantai dulu, sebat dulu, Sebat dulu, kopi dulu segelas Sebat dulu, biar otaknya encer ya. Terus enggak. Kalau misalkan mie instan sih kayaknya yang gua baca. Jadi mie instan itu salah satu penyebab kita Panik atau enggak gimana? tersesat. Karena si mie instan itu bisa bikin kita dehidrasi. Karena si mie itu dia nyerap cairan jadi tubuh. gampang haus. Gampang haus. Nyung produk gitu. Enggak ada mie instan. Mie instan. Ulang-ulang ada mie instan. Enggak ada produk mie instan. Lanjut. Oke, tinggal dikat. Ya jadi ya mungkin dari mie instan itu ya mungkin bisa jadi salah satu penyebab kita tersesat karena kita dehidrasi kan. Karena si mie instan itu kan bisa menyerap cairan dalam tubuh kita menurut apa sih ya? Apa yang gua pernah baca sih. Iya. Jadi intinya kalau lagi tersesat, Don't panic. menurut lu jangan panik. Iya, yang gua dapat gitu sih. Kalau bisa sih Sebat jauhi mie instan. Iya, mie instan. Nah, kalau lu perokok, Ya, lu sebat ngopi dulu dulu, sebatang dulu, biar encer gitu. Ya kita juga ucapin terima kasih ya buat Bang Peri, Bang Haji Ya. udah mau ikut sama kita. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman dari Bro Channel ini, Sama-sama. terutama abang ini nih yang sudah pertama kali mengajak saya. Jujur saya pertama kali ikut dalam broadcast channel ini, Bro Channel ini. Oke. Saya ikut bergabung ini pemula. Awal pertama ini tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya, Desember. tanggal 1 Desember 2020. Desember. Oke. Saya Itu catet lo ya. ya saya akan catat Gampang kok ingatnya. tanggal 1 Desember 2020. Pertama saya bergabung dengan tim Bro Channel. Oke. Saya rasa sangat pro, sangat klop. Saya sangat suka. Mudah-mudahan awal pertama bergabung saya ini dengan Bro Channel ini bisa
membawa saya ke depan lebih baik lagi. Amin. Oke, Dan amin, amin. saya ucapkan terima kasih sudah diterima dan bergabung bersama Bro Channel ini. Amin, Kepada amin. abang-abang semua, dan tidak bisa saya ucapkan satu persatu namanya, intinya dari kru ini saya sangat suka. Dan Ya, atas amin. kerjasama tim semuanya, Oke. atas kreativitas semuanya, kebersamaan semuanya, saya ucapkan terima kasih atas semuanya. Oke, makasih juga buat Bang Ajis yang udah rela-rela bawa sisa segini gedenya. Ya, Anjay. pengalaman dari doi berharga banget. Iya, bener. Intinya don't panic. Don't panic. Sepat bener. dulu aja. 17 orang loh. Dan 17 satu orang lagi, panik air. semua. Air itu jangan sampai kehabisan. Dalam goes, dalam naik gunung itu utamakan Oh air. iya. Karena dehidrasi itu memang Betul. salah satu Iya. faktor kita tersesat. Kalau kita kan di sini Betul. sumber air Sudeka, Bro. Kalau kita kembali ke goes gitu ya, itu yang utamakan air. Di tas itu minimal tuh 2 botol air harus ada. Belum di sepeda itu satu botol. Emang kalau semisal kita itu dehidrasi itu bisa menyebabkan apapun terjadi. Betul. Salah satu penyelamat kita satu air Iya, betul. untuk Oke. memberi kekebalan dari tubuh Itu kita. pesan dari Bang Haji ya. Oke, mungkin dari kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.